Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua di setiap waktunya. Pemeliharaannya mencakup bumi dan seisinya, pemberiannya tidak terhitung dan tak terkira. Tidak ada ungkapan yang pernah cukup untuk menggambarkan keagungan dan kemuliaannya. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita semua selaku umatnya mendapatkan syafaat di akhir zaman. Amin. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang keutamaan Al-Quran. Kita telah ketahui bahwa Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan kepada umat manusia melalui utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab suci Al-Quran menjadi penutup dan penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul di masa sebelumnya, seperti Nabi Daud alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelasan antara yang hak dan yang batil. Begitu juga Al-Quran sebagai sarana untuk membebaskan manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya dan sebagai petunjuk bagi umat manusia kepada jalan yang lurus. Al-Quran merupakan kitab suci yang dalamnya terdapat berbagai panduan untuk hidup yang baik dan benar. Dalamnya pula terdapat begitu banyak ilmu. Keberadaan Al-Quran dijaga dan dipelihara sepanjang umat manusia hidup. Penjagaan Allah ini yang menjadikan Al-Quran sebagai kitab suci yang asli. Keaslian Al-Quran dijamin hingga akhir zaman. Artinya, tidak ada satupun orang yang mampu mengubah ayat Al-Quran satu patah kata atau bahkan satu huruf sekalipun. Kitab suci Al-Quran adalah tunjuk tentang bagaimana seharusnya manusia hidup. Keberadaannya mengarahkan manusia untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Berbagai rahasia keilmuan dan kehidupan terkandung dalam Al-Quran. Banyak dari mereka yang begitu bernilai dan berharga kehidupannya karena menjadi lebih dekat dengan Al-Quran. Sebutlah sahabat Nabi dan ilmuwan muslim yang hidupnya menjadi lebih berkah karena selalu dekat dengan Al-Quran. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, sudah menjadi pengetahuan atau bahkan kesadaran umum bahwa Al-Quran merupakan jawaban dari hal ihwal dunia ataupun akhirat. Al-Quran adalah bahasa komunikasi antara hamba dan Sang Pencipta, sehingga sejatinya cara kita mempelajari Al-Quran adalah cara untuk mengerti bagaimana Allah menentukan apa yang diridhoinya. Al-Quran adalah sebaik-baiknya jalan untuk mengenal Allah yang bersamai kita dalam setiap detik kehidupan yang kita tempuh. Al-Quran adalah mahakarya Tuhan yang dengan Al-Quran kita bisa hidup lebih damai dan bahagia. Maka marilah Al-Quran kita jadikan sebagai dasar panduan hidup, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Naml ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu lahudaw wa rahmatul lil mu'minin. Dan sungguh Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kita telah ketahui bahwa Al-Quran merupakan kitab suci bagi kaum muslimin. Oleh karena itu, kita sebagai muslim hendaknya untuk membacanya setiap hari dan memahaminya dengan pemahaman yang baik. Kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari demi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Quran mempunyai banyak fadilah bagi kaum muslimin. Di antaranya adalah sebagaimana dijelaskan oleh Nabi dalam hadis, sesungguhnya membaca Al-Quran adalah sebaik-baik ibadah. Tiada seorang Islam yang membaca Al-Quran kecuali Allah
akan melipat gandakan pahalanya dan ia menjadi dekat dengan Allah Ta'ala. Sebelum mengakhiri pidato ini, saya berharap kepada pemuda muslim untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan menjadikannya sebagai pedoman hidup, serta berusaha setiap saat untuk pegang kepada Al-Quran terus-menerus hingga akhir hayat. Demikianlah yang saya sampaikan pada kesempatan baik ini. Ada kurang lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.